Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Denny Aristoni, NIM 2014-40039 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, konsentrasi instrumentasi dan elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yaitu mengenai pengukuran level dengan differential pressure transmitter. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada yang namanya konsep pengukuran. Nah, jadi pengukuran itu yaitu dari input measurement ke transducer dan signal masuk ke signal conditioner dan terakhir itu adalah penampilan display. Nah, jadi transducer itu adalah sebuah alat yang mampu mengubah suatu besaran ke besaran yang lain. Untuk kebutuhan instrumentasi, transducer itu biasa digunakan outputan sinyal berupa besaran listrik. Nah, contoh transducer itu adalah I2P atau P2I. Nah, itu signal standarnya itu 3-15 PSI atau 4-20 mA. Nah, dan sebaliknya, transducer atau converter I2P itu 4-20 mA atau 3-15 PSI. Nah, itu di situ ada signal conditioner. Nah, itu tuh adalah keluaran dari transducer atau sensor masih berupa resistansi yang lemah. Nah, maka dari itu pada pengkondisian sinyal diperkuat. Dalam dalam hal ini alat pengkondisian sinyal adalah penguat instrumentasi atau amplifier. Nah, lebih lengkapnya sinyal yang telah diperkuat tadi tumbuh menjadi data signal untuk diteruskan menuju display. Nah, display ini adalah alat untuk mengubah sinyal yang diterima dari penguat sinyal, kemudian menampilkan. Nah, contohnya itu ada display, panel, graphic recorder, osiloskop, magnetic tape recorder. Nah, itu semua adalah bentuk display. Nah, selanjutnya itu masuk ke konsep pengukuran differential pressure transmitter. Nah, DP transmitter ini merupakan instrumen yang secara luas digunakan pada kontrol industri. Nah, DP instrumen digunakan pada industri dengan lingkungan yang keras. Nah, itu dapat digunakan untuk mengukur tekanan positif, vakum, atau beda tekanan. Nah, sesuai namanya, transmitter itu digunakan untuk mengukur beda tekanan antara dua pot dan menghasilkan sinyal 4-20 mA. Nah, konstruksi DP transmitter itu terdiri dari bagian sensor yang bereaksi terhadap tekanan. Nah, sensor yang digunakan itu antara lain strain gauge, kapitansi, dan kawat getar. Nah, bagian elektronik yang berfungsi mengolah sinyal dan mengeluarkan output. Nah, saat menerima tekanan, nah itu maka diagram akan terdefleksi. Nah, perubahan inilah terdeteksi oleh sensor dan oleh bagian elektronik menjadi sinyal sesuai untuk dikeluarkan sebagai output. Nah, di layar saya, nah itu kan ada pot high dan pot low. Pot low. Nah, itu merupakan sensor dari sebuah DP transmitter. Nah, di dalam DP transmitter itu ada namanya capacitive sensor. Nah, itu di bagian pot high dan pot low. Nah, itu terpasang. Nah, di tengahnya itu ada diagram. Nah, dari masukan tekanan dari bagian high dan bagian low transmitter ini, nah dia itu akan menggeser ke kanan atau ke kiri sebuah diagram. Nah, maka terbentuklah suatu beda tekanan. Nah, beda tekanan ini itu nanti akan dikuatkan untuk sebagai output. Output ini adalah sinyal standar. Nah, next metode pengukuran. Nah, jadi metode pengukuran itu ada dua, metode pengukuran langsung sama tidak langsung. Nah, jadi pengukuran tidak langsung ini, nah itu merupakan pengukuran
yang dilakukan dengan cara mencari variabel-variabel lain terlebih dahulu atau dengan membandingkan dua alat ukur. Nah, pengukuran dengan metode tak langsung ini itu biasanya menggunakan alat ukur yang lebih modern dan menggunakan prinsip hukum tertentu. Nah, seperti contohnya di DP transmitter ini termasuk ke dalam pengukuran tidak langsung. Nah, sedangkan metode pengukuran dengan DP transmitter tersendiri, nah itu dengan memanfaatkan konversi besaran tekanan head pressure ke besaran level. Nah, kondisi tangki yang mau kita ukur itu, levelnya memiliki kondisi yang bermacam-macam. Nah, misalnya itu ditinjau dari bentuk tangkinya. Ada tangki terbuka, tangki tertutup, tangki vakum, tangki bertekanan, tangki vertikal, tangki horizontal, tangki bersuhu panas, tangki bersuhu dingin, dan tangki berbentuk bola. Nah, ada bentuk lain kotak, pendek, sama tangki bawah tanah, dan banyak lagi lah. Nah, kemudian itu ditinjau dari karakteristik medianya. Maksudnya itu cairan yang hendak kita ukur. Nah, itu banyak kriterianya. Seperti cairan basah, cairan berasam tinggi, cairan kental, encer, ataupun cairan yang berfasa 2. Nah, itu contohnya pada steam, cairan dingin, cairan panas, cairan kimia, ataupun cairan korosif lainnya. Nah, DV transmitter itu dibagi lagi menjadi 2. Nah, yaitu non-shield system dan shield system. Nah, masing-masing pembagian dari DP transmitter ini, non-shield system dan shield system, nah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, misalnya nih di non-shield system, nah itu kelebihannya akurasinya tinggi, dapat digunakan pada range level yang lebar, tersedia dalam banyak material konstruksi. Nah, itu kelebihannya itu dia dapat dibersihkan. Nah, itu untuk servis yang korosif atau sluri. Nah, dan juga biaya pengadaan awalnya itu sedang dan juga dapat diisolasi dan zero di tempat. Nah, sedangkan kekurangannya sendiri itu errornya itu banyak disebabkan oleh density yang bervariasi. Nah, kemudian itu ada low pressure, jadi tidak dibutuhkan pada aplikasi atmosferik. Nah, pemanasan atau heating pada lead line atau impulse line itu kadang-kadang dibutuhkan. Nah, terus tuh masalah operasi dan maintenance yang terjadi disebabkan kegagalan purges line. Nah, setelah itu kekurangannya itu ada pembersihan material itu sering dilakukan pada service proses yang sulit. Nah, sedangkan di sistem, nah itu kelebihannya akurasinya tinggi. Terus tuh untuk range pengukurannya itu lebar. Nah, dan ini baik untuk cairan yang slurry ataupun material yang korosif. Nah, itu biasanya dapat digunakan untuk vessel yang terbuka ataupun yang tertutup. Nah, baik itu dalam temperatur relatif tinggi. Nah, setelah itu pemasangan simpel dan mudah. Nah, kekurangannya sendiri itu tidak dapat dilepas untuk tujuan maintenance. Nah, berarti dalam maintenance-nya kita tidak dapat melepas. Kemudian itu kita tidak dapat men-shutdown peralatan tersendiri. Nah, itu untuk dalam maintenance. Dan kemudian density yang bervariasi, nah itu menyebabkan errornya yang tinggi. Nah, terus itu letak pemasangannya harus dipertimbangkan sehubungan dengan pengaruh pada kalibrasinya. Nah, kemudian perubahan temperatur ambien itu menyebabkan error pada jenis capillary field systemnya. Nah, kemudian itu ada prinsip kerja pengukuran open tank. Nah, jadi dalam pengukuran DP transmitter dalam kondisi tangki terbuka, nah itu pengukurannya didasarkan pada prinsip hidrostatik. Nah, jadi prinsip hidrostatik itu
dia mengatakan bahwa pada setiap titik di dalam fluida yang diam, gaya yang bekerja padanya adalah sama untuk semua arah dan tidak tergantung pada volume fluida maupun bentuk ruang atau tempat di mana fluida berada, tetapi hanya tergantung pada tinggi kolom fluida di atas yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, hidrostatik ini sering dinyatakan dalam bentuk satuan tekanan. Nah, dilihat dari layar yang saya share ini, itu terdapat gambar suatu kolom dengan ketinggian H, terus di bottom kolom itu terdapat tekanan 2. Nah, jadi tekanan 2 itu adalah sebagai tekanan hidrostatik di dalam tangki. Sedangkan tekanan 1 itu adalah tekanan 1 atmosfer. Nah, dapat diambil rumus. Tekanan di bottom kolom itu sama dengan ketinggian dari sebuah fluida dalam tangki ditambah dengan tekanan 1. Nah, maka dapatlah delta P-nya itu sama dengan ketinggian fluida dalam tangki sama tekanan bottom kolom. Nah, untuk differential pressure-nya maka dapat dirumuskan tegangan high itu dikurang dengan tegangan low. Bukan tekanan sisi high differential pressure itu dikurangi dengan tekanan pada sisi low differential pressure transmitter. Nah, maka rumusnya itu adalah rumus Rho GH, yaitu rumus tekanan hidrostatik sendiri. Nah, kemudian itu selanjutnya ada cara pengukuran. Jadi DP transmitter ini itu ada 2 cara pengukuran, yaitu open tank atau elevation dan juga closed tank. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, DP transmitter itu terbagi menjadi 2, non-seat system dan seat system. Nah, jadi bedanya itu pada penempatan DP transmitternya. Kalau non-seat system ini, DP transmitternya itu terpasang sejajar dengan tapping point-nya. Nah, itu ada di open tank maupun closed tank. Nah, jadi perhitungannya itu untuk mencari elevation-nya. Nah, itu rumusnya tinggi elevation. Maksudnya tinggi elevation ini ketinggian titik fluida minimum dari tapping point. Nah, itu dikalikan dengan specific gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, itu untuk elevation-nya. Nah, kemudian untuk span-nya itu rumusnya tinggi pengukuran, maksudnya tinggi pengukuran fluida dalam tangki itu dikalikan dengan spesifikasi gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, maka ketemulah range-nya dengan rumus elevation sampai span ditambah elevation. Nah, ini untuk closed tank ya. Closed tank atau suppression, yaitu rumusnya sedikit berbeda. Nah, untuk mencari suppression-nya, itu tinggi tabung kapiler dari sisi low DP transmitter ke top kolomnya. Nah, dikalikan dengan spesifikasi gravity liquid yang ada di dalam tabungnya atau tabung kapiler. Kemudian dikurangi dengan hasil perkalian tinggi elevation dengan spesifik gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, kemudian untuk mencari span-nya itu, yaitu perkalian antara tinggi pengukuran dengan spesifikasi gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, maka ketemulah range-nya. Range-nya itu minus
hasil pengukuran suppression sampai dengan hasil perhitungan span dikurang hasil pengukuran suppression. Nah, ini tadi untuk non-shield system. Nah, kemudian untuk shield systemnya itu berbeda lagi. Jadi di shield system ini itu dia penempatan DP transmitternya itu di bawah tapping point atau di atas tapping point. Nah, itu berlaku untuk open tank ataupun closed tank. Nah, untuk rumusnya juga berbeda. Elevation-nya yaitu perkalian antara tinggi elevation dikali gravitasi spesifik gravitasi liquid yang ada dalam tangki. Nah, itu dikurangi dengan hasil perkalian panjang sisi high transmitter ke tapping point dikali dengan spesifik gravity yang ada di dalam tabung kapilernya. Nah, untuk spannya itu yaitu tinggi pengukuran dikali spesifikasi gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, maka dapatlah range-nya, yaitu hasil perhitungan elevation sampai dengan hasil perhitungan span ditambah hasil perhitungan elevation. Nah, selanjutnya itu untuk closed tank. Sama dengan yang open tank, tapi bedanya dia sisi low dari DP transmitter. Nah, itu dia tersambung ke tapping point bagian top column. Maka untuk menghitung suppression-nya, yaitu panjang tabung kapiler dari sisi low DP transmitter ke top column, nah itu dikalikan dengan spesifik gravitasi liquid yang ada di dalam tabungnya. Dikurangi dengan tinggi elevation dikali dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tangki. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan panjang sisi high transmitter ke tapping point dikali dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tabung kapilernya. Nah, untuk spannya itu rumusnya tinggi pengukuran dikali dengan spesifikasi gravity liquid yang ada di dalam tangki. Nah, untuk range-nya itu minus hasil perhitungan suppression sampai dengan minus hasil perhitungan suppression ditambah dengan hasil perhitungan span. Nah, gimana dengan metode kalibrasi DP transmitter? Jadi proses kalibrasi pada transmitter itu dapat dilakukan dengan simulasi. Itu menggunakan pembangkit tekanan dengan pressure gauge serta multimeter itu untuk membaca output transmitternya. Atau proses kalibrasi juga dapat dilakukan pada lokasi yang sebenarnya transmitter terpasang atau metode kalibrasi pada lokasi tangki. Jadi ada metode kalibrasi DP transmitter itu pada open tank. Kan tadi dua, ada closed tank sama open tank. Nah, pada open tank ini, nah itu dilakukan dengan menghubungkan bagian high dari DP transmitter tadi pada tangkinya dan bagian low-nya itu ke atmosfer. Nah, pada contoh gambar di layar saya itu pada kondisi awal spannya kan tekanannya 90 H2O. Nah, kemudian itu dilakukan lagi proses re-ranging. Nah, dengan mengubah span menjadi 50 H2O. Nah, dengan LRV 50 H2O itu pada 0 mA. Nah, kemudian itu ada yang namanya metode kalibrasi pada closed tank. Nah, closed tank atau tangki tertutup itu dilakukan
pada kondisi tangki tertutup dan memiliki tekanan dengan cara menghubungkan bagian high DP transmitter pada tangki, yaitu pada tapping point-nya. Nah, kemudian bagian sisi low DP transmitter itu dihubungkan pada tangki bagian atas. Nah, pengukuran tangki tertutup itu disesuaikan dengan kondisi fluida yang diukur. Nah, itu ada dua, dry leg dan wet leg. Nah, yang di dry leg ini, jika fluida itu tidak mengalami penguapan atau pembekuan, nah itu dilakukan dengan cara tutup semua valve. Nah, kemudian yang digambar itu ada namanya valve 1 dan valve 2. Nah, itu agar sama dengan tekanan atmosfer. Nah, kalibrasinya pada 0 mA. Itu dikalibrasi pada 0 mA. Nah, kemudian buka valve 3. Nah, kemudian atur kalibrasi pada 20 mA. Nah, berikutnya itu buka valve 4. Valve 4 untuk re-range pada 0 mA. Nah, selanjutnya itu ada di close tank itu ada namanya wet leg. Nah, jadi wet leg ini itu jika fluida mengalami penguapan atau pembekuan. Nah, pada proses ini pipa leg itu diisi dengan cairan buffer seperti glikol, gliserin, atau fluida yang sama pada tangki. Nah, itu caranya yang digambar saya itu tutup semua valve. Nah, kemudian yang valve 1 dan valve 2 itu agar sama dengan tekanan atmosfer itu dibuka. Nah, kemudian kalibrasikan pada 0 mA. Nah, kemudian di valve 3, nah itu diatur pada 20 mA. Nah, kemudian valve 4 itu dibuka untuk re-range pada 0 mA. Nah, kemudian ada yang namanya kalibrasi secara umum. Nah, langkah-langkahnya itu yang seperti biasa kita melakukan kalibrasi. Nah, itu yang pertama biasanya siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Antara lain itu bisa sumber tekanan dengan pressure gauge atau digital multimeter dan sumber tegangan 24 volt. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu perhatikan nameplate-nya. Catat informasi mengenai model transmitter, mau itu rank kalibrasi, span, atau maximum working pressure atau MWP. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu hubungkan peralatan dengan benar. Nah, pastikan tidak terjadi terbalik polaritas atau kesalahan lain. Nah, secara umum skema rangkaian transmitter itu ada di dalam layar saya. Nah, itu merupakan rangkaian kalibrasi analog transmitter. Nah, langkah selanjutnya itu pada umumnya itu proses kalibrasi menggunakan beberapa kondisi input, mau itu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Untuk output 4 sampai 25 4 sampai 20 mA. Nah, kalibrasi dilakukan pada saat input naik 0 sampai 100 derajat atau turun 1 sampai 0 derajat. Nah, grafik hubungan input output itu dinyatakan pada grafik yang ada di gambar saya ini, yang di bawah rangkaian. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu melakukan bench calibration. Nah, ini merupakan prosedur untuk mensimulasikan proses sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu menggunakan peralatan kalibrasi. Nah, di sisi low itu ke udara bebas, dan sedangkan sisi high-nya itu dihubungkan ke sumber tekanan. Nah, misalnya kalau untuk dikalibrasi itu ada DWT, hand pump, atau peralatan lainnya. Nah, berikan tekanan pada sisi high dengan kondisi 0, 25, 50, 75, dan 100%. Nah, itu dicatat output transmitternya. Nah, untuk selanjutnya itu proses kalibrasi. Nah, itu dengan
mengatur zero persen transmitter dikalibrasikan dengan Lorentz value dari range calibration, dan span dikalibrasi dengan URV upper range value dari range calibration. Nah, itu nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah kemudian itu putar skrup zero dan span pada posisi tengah, atur tekanan dari sumber sekitar 0% atau 0 PSI. Nah, itu putar skrup zero, nah atur hingga menunjukkan multimeter tepat atau mendekati 4 mA. Nah, terakhir itu atur tekanan dari sumber hingga 100% atau 300 PSI. Nah, selanjutnya itu kalibrasi low range value dan upper range value. Nah, sebelum kita membahas kalibrasi, sebelum kita mengkalibrasi LRP dan WRP, nah, itu kita harus mengetahui istilah-istilah seperti zero suppression sama zero elevation. Nah, jadi cara mengkalibrasi differential transmitter, nah itu dapat dilakukan dengan remote seal. Nah, ini diimplementasikan pada pengukuran level. Nah, menentukan parameter kalibrasi, nah ini tujuannya agar transmitter bekerja pada rentan yang kita inginkan sesuai dengan kondisi proses. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai zero suppression. Jadi zero suppression ini diperlukan jika transmitter atau tekanan gauge atau absolute itu dipasang di bawah tapping sisi tekanan tinggi. Jika transmitter dipasang di bawah tapping sisi tekanan tingginya, maka liquid pengisi pada coupler itu menimbulkan tekanan pada sensor transmitter. Nah, sehingga dia memberikan bacaan tekanan positif walaupun tangki dalam keadaan kosong. Nah, zero dan kedua itu ada zero elevation. Nah, zero elevation itu sebaliknya. Nah, zero elevation itu diperlukan jika transmitter tekanan gauge atau absolute dipasang di atas tapping sisi tekanan tingginya. Nah, itu koneksi prosesnya di sisi bawah. Nah, atau pada aplikasi DP transmitter, dua sel, itu sisi low dan sisi high. Nah, pada kondisi ini, transmitter itu membaca tekanan negatif saat tangki dalam keadaan kosong sekalipun. Nah, hal ini disebabkan oleh efek head pressure pada fluida pengisi. Itu pada pipa kapiler, remote cell. Nah, jadi langkah-langkah kalibrasi DP transmitter dengan satu remote cell. Nah, satu remote cell tadi zero separation. Nah, sedangkan dua remote cell itu zero elevation. Nah, jadi gimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu jelas kita ketahui GS dan GL-nya, spesifikasi gravity liquid dalam tangki dan liquid dalam tabung kapiler. Nah, setelah diketahui, nah pastikan kita akan mengetahui juga berapa jarak antara tapping point dan posisi transmitternya, berapa tingginya. Nah, kemudian kita harus mengetahui ketinggian fluida yang akan kita ukur, misalnya dari minimum sampai maksimum. Nah, langkahnya itu, yaitu langkah pertama itu kita hitung zero suppression-nya. Nah, dengan rumusnya itu perkalian antara jarak ketinggian tapping point dengan posisi transmitter. Nah, itu dikalikan dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tangki. Nah, langkah kedua itu kita hitung span-nya. Nah, span ini didapat dari perkalian antara ketinggian fluida yang akan kita ukur dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tangki. Nah, mohon maaf yang tadi itu untuk langkah 1 itu dikalikan dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tabung kapiler.
Nah, untuk langkah ketiga itu kita hitung kalibrasi dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, yaitu untuk zero suppression. Nah, itu sebagai LRP-nya. Nah, untuk WRP-nya itu hasil perhitungan dari zero suppression itu ditambah dengan span. Nah, gimana kalibrasi dengan DP transmitter menggunakan dua remote seal atau zero elevation? Nah, sama dengan tadi. Bedanya itu eh, bedanya itu pada sisi bagian low transmitter. Nah, itu dia dihubungkan ke tapping point bagian top kolom. Nah, langkahnya itu hampir sama, hanya saja berbeda rumus. Jadi, untuk langkah pertama itu kita hitung zero elevation terdahulu, kemudian langkah kedua kita hitung span, dan langkah ketiga kita hitung kalibrasinya, LRP sama WRP. LRP-nya ini itu hasil dari perhitungan zero elevation, dan WRP-nya itu penjumlahan antara zero elevation ditambah perhitungan span. Nah, terakhir kasus. Nah, jadi kasusnya itu suatu pemasangan DP transmitter itu dengan remote seal. Nah, itu aplikasinya tadi dari level transmitter dengan elevated zero. Nah, di mana jika transmitter itu dipasang sejajar dengan high pressure set tapping point atau di bawahnya. Nah, pipa kapiler remote seal-nya itu kan tidak cukup panjang ya. Nah, pertanyaan itu apakah transmitternya bisa dipasang di atas high pressure tapping point atau tidak? Nah, itu posisinya itu pada gambar layar saya. Nah, itu sudah diketahui GS-nya berapa, GL-nya berapa, eh, height-nya, tinggi pengukurannya berapa, kemudian eh, tinggi tinggi besar ini itu tinggi pengukuran dalam tangki. Nah, sedangkan H kecil ini, nah itu tinggi pengukuran minimum sampai ke pengukuran maksimum. Nah, atau itu antara sisi tapping point bagian high depth transmitter sama tapping point bagian top column ke bagian sisi low depth transmitter. Nah, kita misalkan X itu sama dengan 100. X ini posisi tapping point dengan X ini itu jarak tapping point dengan posisi transmitter. Nah, itu saya misalkan 100. Nah, gimana cara perhitungannya? Nah, di sini akan saya bahas. Jadi, tekanan yang diterima oleh sisi head transmitter pada saat tangki kosong. Nah, itu perhitungan rumusnya itu X dikali spesifikasi gravity yang ada di dalam itu spesifikasi gravitasi yang ada di dalam tabung kapiler. Nah, eh, kita kalikan. Nah, kemudian dapatlah tekanan bagian headnya itu 107 inch H2O. Nah, tekanan yang diterima oleh sisi low transmitter pada saat tangki kosong. Nah, itu adalah H kecil, itu ditambah dengan X dan dikalikan dengan spesifikasi gravity yang ada di dalam tabung kapiler. Nah, itu maka dapatlah di bagian pelonya itu 535 in H2O. Nah, sehingga untuk zero elevation-nya, nah itu adalah P height dikurang P low. Nah, kemudian dapatlah minus 428 in H2O. Nah, pada saat tinggi kosong, tekanan hidrostatik proses itu adalah nol. Nah, karena belum memiliki level. Nah, kemudian saat tangki penuh, eh, sampai pada rentang yang akan diukur, di mana H sama dengan
H pengukuran itu sama dengan 350 inch. Maka tekanan hidrostatik dari proses itu adalah tinggi pengukuran itu dikalikan dengan spesifikasi graviti yang ada di dalam tangki. Maka dapatlah di tekanan di sisi height yaitu 315 inch H2O. Nah, tekanan height ini itu spannya transmitter sehingga low range value dan up range value itu dapat dihitung. Nah, dengan kalibrasi, rumus calibrationnya itu zero elevation sampai zero elevation plus span. Nah, LRP-nya itu tadi ada zero elevation, maka LRP-nya minus 428 inch H2O. Nah, dan untuk RP-nya itu penjumlahan antara zero elevation dan perhitungan span. Nah, maka WRP-nya didapat minus 113 inch H2O. Nah, maka transmitter DP transmitter ini terkalibrasi dengan low range value min 428 inch H2O dan upper range value-nya itu minus 113 inch H2O. Nah, jadi DP transmitter dengan dual remote seal untuk pengukuran level, jarak transmitter dengan tapping point bawah itu tidak mempengaruhi terhadap kalibrasi WRP dan LRP. Karena di titik manapun tekanan hidrostatik pada kapiler remote seal-nya pada sisi low dan sisi high akan saling menghilangkan selama spesifikasi gravity liquid pengisinya itu sama. Nah, mungkin hanya itu presentasi pembahasan mengenai pengukuran level dengan DP transmitter. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.